Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fajrul. Dan di video kali ini gue akan kembali spill 5 foto termahal yang berhasil gue jual di internet pada bulan September 2022. Oke teman-teman, jadi seperti biasa disclaimer dulu buat konten video kali ini. Udah lumayan sering sebenarnya gue bikin video sejenis ini, dan sekali lagi gue akan bilang konten video ini bukan bermaksud untuk pamer. Tapi gue berharap teman-teman yang nonton video ini tambah termotivasi buat bikin foto yang bagus, yang berkualitas, yang sellable. Tambah rajin juga buat ngupload fotonya, dan juga gue berharap teman-teman bisa dapat insight baru dari video ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali nonton atau mampir ke channel YouTube gue dan nontonnya video yang ini, please kalian biar nggak bingung ya, kalian wajib juga untuk nonton video-video yang lain di channel YouTube gue ini, khususnya yang bahas gimana cara daftar di agensinya, gimana cara upload fotonya, gimana cara bikin model rilisnya, dan juga video-video lainnya yang bahasannya itu lebih teknis. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, di subscribe dulu channel ini supaya kalian gak ketinggalan tips dan juga tutorial gimana cara jualan fotonya. Oke, kita langsung ke foto pertama dari 5 foto termahal yang gue jual di websitenya gettyimage.com untuk periode September 2022. Yaitu foto kabel jaringan yang digigit tikus. Nah, bulan September ini dia kejual 2 kali, totalnya 6,16 US dollar. Mungkin buat teman-teman yang pernah ikut webinar gue pasti tahu foto ini, dan dari foto ini akhirnya gue bisa mendapatkan kesimpulan, ide atau pemikiran bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya. Awal 2020 gue pernah alergi, jadi kulit gue bentol-bentol. Ternyata foto kulit bentol-bentolnya pas gue jual di internet malah laku. Dan gue pernah juga kena COVID, fotonya juga gue jual di internet. Kemudian kena flu biasa ya, kemudian jam tangan gue pernah rusak dan lain sebagainya. Yang kalau kalian abadikan momen-momen yang gak enak itu fotonya ada kesempatan untuk terjual di internet. Nah, buat yang mau nyontek deskripsi dan juga keyword dari foto ini, silahkan kalian cek di sini ya. Oke, sekarang kita ke foto yang kedua, yaitu foto abstract background atau foto full blur sebuah tanaman. Gue lupa ini tanamannya apa, cuma dia ada bunga warna kuningnya. Ini kalau kalian perhatikan, ini ada yang warna kuning ini warna bunganya. Mungkin teman-teman ada juga yang heran, kok foto begini bisa di-approve, foto nggak jelas gini, foto out of focus gini bisa laku di internet. Pertama, di iStock dan juga Getty Image, ini reviewer atau kurator fotonya beda banget sama di Shutterstock. Yang menurut gue sih, Shutterstock ini ketat banget. So far kurator paling ketat dari belasan atau bahkan puluhan microstock agensi, Shutterstock adalah yang paling ketat. Dan sependek pengalaman gua jualan foto di internet hampir 8 tahun ini, banyak foto-foto gua yang ditolak sama Shutterstock. Terus pas gua upload di iStock atau di Getty Image, malah fotonya diterima. Mungkin teman-teman ada juga yang ngerasain. Kalian tulis kolom komentar ya. Kedua, ketika kalian mensubmit fotonya, jangan lupa kalian masukkan kata di focus abstract background of bla 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 bla. Nanti tergantung fotonya foto apa. Termasuk juga pas kalian ngisi keyword fotonya. Kalian masukkan juga kata di focus dan juga abstract background. Untuk juga kalian ketahui, foto-foto blur atau juga abstract background kayak gini biasanya digunakan sama pembeli atau sama desainer grafis biasanya untuk pelengkap desain mereka. Misalnya desain untuk dijadikan background, desain poster, banner, flyer, atau juga yang lainnya. Nah, foto ini sendiri baru kejual sekali, totalnya lumayan sebenarnya 11,11 US dollar. Sebenarnya waktu itu gue upload beberapa foto yang mirip-mirip di satu sesi foto yang sama. Dan alhamdulillah di September ini bisa kejual 2 foto. Yang satunya lagi kejual sebesar 2,58 US dollar. Kalau kalian mau nyontek deskripsi dan juga keywordnya, kalian bisa cek di sini ya. Terus tips juga kalau kalian bingung ketika mau submit foto tumbuhan, pohon, tapi nggak tahu nama tumbuhannya apa. Kalian bisa pakai kata-kata yang umum, misalnya little tree with green leaf. Atau bisa juga kalian manfaatkan yang namanya Google Lens untuk nyari tahu nama tumbuhannya. Oke, kita lanjut ke foto yang ketiga, yaitu foto tangan seorang wanita sedang melakukan
pembayaran secara online, atau kalau di microstock agency itu istilahnya contactless payment. Jadi ini modelnya gue minta untuk dia pura-pura pegang kartu debit dan juga smartphone. Terus kalau kalian perhatikan di layar handphonenya yang dipegang sama modelnya ini menampilkan user interface sebuah aplikasi. Kalau seandainya ini user interface aplikasi yang ada di Play Store atau di App Store yang beneran gitu ya, ini fotonya nggak bakal diterima kecuali kalian hapus dulu user interface-nya. Ini kaitan ditolaknya nanti sama copyright ya. Nah, karena gue butuh tampilan user interface untuk kayak login ke akun perbankan atau e-wallet gitu ya. Untuk memperkuat tema foto ini, akhirnya gue desain sendiri user interface pakai CorelDRAW. Terus tipsnya, biar nanti kurator fotonya itu tahu kalau user interface-nya ini memang bikinan kalian sendiri gitu ya, bukan user interface dari aplikasi yang beneran gitu ya. Kalian wajib kasih catatan di sini. Jelasin kalau user interface yang ada di handphone atau di laptop yang mau difoto itu bikinan kalian sendiri. Insya Allah nanti fotonya bakal tetap lolos review, lolos kurasi, dan menurut gue fotonya bakal lebih sellable. Foto ini sendiri pada bulan September kejual 4 kali, totalnya 16,99 US dollar. Kalau di total keseluruhan dia udah kejual lumayan banyak, sebanyak 19 kali dengan total pendapatan 53,70 US dollar. Kemudian untuk deskripsi dan juga keyword foto ini kalian bisa lihat di sini ya. Silahkan kalian kopas aja sepuas kalian. Mungkin kalian punya foto yang mirip dengan foto ini, jadi bisa dipakai untuk deskripsi dan juga keywordnya. Oke, kita lanjut ke foto yang keempat, yaitu foto yang gua ambil di satu sesi foto yang sama dengan foto sebelumnya. Foto ini konsep dan eksekusi fotonya ini simple banget sebenarnya. Konsepnya work from home, modelnya gue minta untuk pura-pura kerja pakai laptop, dia lagi ngetik gitu ya. Kemudian kalau kalian jeli, meja ini bukan meja kerja, bukan meja untuk kantor, tapi ini meja kafe yang tingginya cuma selutut. Jadi ini gue motretnya bukan di rumah atau di kantor, tapi di kafe, karena kafenya menurut gue ini homey banget sih. Foto ini baru laku sekali dan alhamdulillah langsung lumayan gede menurut gue, 36 US dollar. Terus yang perlu diperhatikan ketika kalian motret menggunakan model, ada manusianya. Yang pertama, outfit atau busana model yang dipakai itu usahakan yang polos. Atau model motifnya jangan yang karakter kartun atau anime, atau ada tulisannya. Karena nanti bakal kena copyright. Biasanya kalau fotonya mau dimasukkan ke kategori komersial, itu si kurator bakal minta kalian untuk ngapus teksnya. Terus yang kedua, kalian wajib menyiapkan yang namanya model rilis untuk foto yang menggunakan objek manusia atau model. Untuk tutorial gimana cara bikin model rilis, property rilis, kalian bisa cek video di channel gua. Gua bikin kalau nggak salah ada sekitar 3 atau 4 video yang bahas tentang tutorial gimana cara bikin model rilis. Oke, sekarang kita ke foto yang terakhir atau yang kelima dari foto termahal yang berhasil gue jual di internet periode September 2022, yaitu foto gue sendiri. Ini konsep jual diri yang mungkin halal ya. Jadi tema besar di foto ini adalah tema kesehatan, dan seperti yang gue udah mention di sebelumnya, untuk foto model baiknya kalian pakai outfit polos. Terus untuk model rilisnya ini tetap gue bikin yang tanda tangan sebagai fotografernya gue sendiri, dan yang tanda tangan sebagai modelnya gue juga. Tinggal nanti cari orang untuk tanda tangan yang sebagai saksinya, witnessnya ya. Background foto ini sebenarnya juga tembok, terus biar kelihatan rapi gue edit pakai Photoshop, gue cropping dan ganti pakai warna abu-abu. Kalian bisa pakai warna putih, hitam atau yang lainnya. Foto ini kejual udah lumayan sering, totalnya 12 kali sebesar 64,04 US dollar. Kalau untuk bulan September sendiri dia kejual 2 kali, totalnya 39,15 US dollar. Terus untuk deskripsi dan juga keyword fotonya kalian bisa cek di sini ya. Oh ya, mungkin ada yang heran juga, ini kok kejual bulan September tapi baru dibuatin videonya bulan Oktober. Nah, gue sekalian jelasin dikit tentang sistem laporan penjualan di iStock dan juga Getty Image. Jadi penjualan foto di iStock dan juga Getty Image ini nggak real time. Kalau di Shutterstock atau di kebanyakan microstock agency, kalian kan bakal dapat notifikasi lewat aplikasi HP atau lewat email kalau ada sales atau penjualan fotonya. Tapi kalau di iStock dan juga Getty Image, dia laporan penjualannya kayak dirangkum untuk sebulan dan dilaporkan setiap sekitar tanggal 20 di
bulan berikutnya. Jadi untuk laporan penjualan di bulan September 2022 itu baru bisa gue terima di bulan Oktober, sekitar tanggal 20-an. Kadang dia maju tanggal 18 atau 19, tapi lebih sering mundur di 23 atau 24. Oke, kayaknya ini videonya udah cukup ya, cukup panjang, dan seperti biasa kalau ada yang ingin kalian tanyakan atau mau request dibuatkan video apa untuk selanjutnya, kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga di like dan juga share video ini kalau kalian merasa bermanfaat. Kita ketemu lagi di konten video selanjutnya. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.